perkenalkan, nama saya Dita Risana Nur Asma Kepada dengan NIM 24020950231 dari kelas PTKY Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang diberikan oleh Bapak dosen saya, yaitu Bapak Fadil Rahman Baso, SPDMD. Langsung saja. Yang pertama itu mengenai dua kondisi diagram step. Perlu kita ketahui apa itu diagram step. Diagram step merupakan jenis diagram dalam pemodelan sistem yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana objek atau entitas dalam sistem bertransisi antara berbagai keadaan atau states berdasarkan peristiwa atau kondisi yang terjadi. Diagram ini berfokus pada siklus hidup objek yang dimaksud, menjelaskan bagaimana status atau keadaan objek berubah selama waktu tertentu. Di sini saya akan menjelaskan dua kondisi. Yang pertama itu kondisi transisi dari satu state ke state lainnya. Kondisi ini menggambarkan pergerakan dari satu keadaan atau state ke keadaan lainnya dalam satu sistem. Setiap transisi terjadi berdasarkan suatu event atau peristiwa atau trigger. Setiap state pada diagram state biasanya memiliki dua komponen utama, yaitu state atau keadaan dan transition atau transisi. Contohnya bisa kita lihat pada gambar yang saya lampirkan, yaitu jika kita menggambarkan status lampu lalu lintas, ada beberapa keadaan yaitu merah, kuning, dan hijau. Perpindahan dari merah ke hijau bisa dipicu oleh event waktu tertentu. Dalam diagram ini, kamu bisa menunjukkan state merah, kuning, dan hijau yang disambungkan oleh transisi. Contoh peristiwa yang memicu perubahan bisa berupa waktu habis atau sensor mendeteksi mobil. Yaitu kondisi kedua, yaitu kondisi pengulangan atau loop dalam step. Kondisi ini menggambarkan bagaimana suatu objek bisa kembali ke keadaan sebelumnya setelah menjalani serangkaian proses. Loop terjadi ketika suatu kondisi memicu transisi kembali ke state yang sama. Bisa kita lihat contohnya dalam sistem pemesanan makanan. Setelah proses pembayaran selesai atau state pembayaran sukses, sistem bisa kembali ke state menu untuk menunggu order berikutnya. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan mengenai operasi-operasi pada manajemen proses. Perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu manajemen proses, yaitu konteks sistem operasi komputer. Ada beberapa operasi yang berkaitan dengan pengelolaan dan peraturan proses yang sedang berjalan dalam sebuah sistem komputer. Proses adalah program yang sedang dieksekusi, dan manajemen proses mencakup berbagai tugas untuk memastikan proses tersebut berjalan secara efisien dan tepat. Berikut adalah penjelasan logis dan jelas mengenai operasi-operasi yang ada dalam manajemen proses. Yang pertama yaitu pembuatan proses. Proses dimulai dengan pembuatan sebuah proses baru. Ini bisa dilakukan oleh proses yang sudah berjalan melalui sistem pemanggilan seperti fork di Unix atau Linux. Fungsinya yaitu ketika proses baru dilihat, sistem operasi akan mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan seperti memori dan ID unik untuk proses tersebut. Contohnya ketika kita membuat aplikasi di komputer, sistem operasi membuat proses baru untuk aplikasi tersebut. Yang kedua yaitu penjadwalan proses atau proses scheduling. Sistem operasi menentukan proses mana yang akan dieksekusi pada setiap waktu tertentu. Ini dilakukan scheduler atau penjadwal yang memilih proses dari antrian proses berdasarkan algoritma tertentu. Contohnya yaitu ketika kita membuka banyak aplikasi, sistem operasi akan memiliki aplikasi mana yang harus dijalankan di CPU berdasarkan kebijakan penjadwalan yang ada. Yang ketiga yaitu eksekusi proses atau proses execution. Setelah proses dijadwalkan untuk dieksekusi, proses tersebut akan berjalan di CPU. Sistem operasi mengelola eksekusi proses, termasuk pengalokasian waktu CPU dan sumber daya lain. Contohnya yaitu proses eksekusi terjadi saat aplikasi sedang berjalan dan menjalankan fungsinya, seperti memproses data atau menampilkan informasi ke layar. Yang keempat yaitu penangguhan proses.
Penangguhan proses adalah ketika kita dihentikan sementara waktu oleh sistem operasi. Hal ini bisa dilakukan untuk memberi kesempatan pada proses lain untuk berjalan. Contohnya jika kamu sedang mendownload file dan tiba-tiba menjalankan aplikasi lain, proses download bisa ditangguhkan sementara agar aplikasi lain mendapatkan waktu untuk berjalan. Selanjutnya nomor 5, penghentian proses. Penghentian proses terjadi ketika proses selesai menjalankan tugasnya atau dihentikan oleh sistem operasi atau oleh pengguna. Ketika proses dihentikan, semua sumber daya yang dialokasikan untuk proses tersebut akan dibebaskan. Contohnya saat kamu menutup aplikasi, proses aplikasi tersebut akan dihentikan dan sumber daya yang digunakan seperti memori akan dibebaskan. Keenam, pengelolaan status proses. Setiap proses memiliki status yang menggambarkan posisinya dalam siklus hidupnya. Proses bisa berada dalam beberapa status seperti running, waiting, ready atau terminate. Contohnya, proses yang sedang menunggu input pengguna mungkin berada dalam status waiting, sementara proses yang menunggu CPU akan berada dalam status ready. Yang terakhir yaitu inter-proses komunikasi. IPC adalah mekanisme yang memungkinkan proses saling berkomunikasi dan berbagi data. Proses yang terpisah dapat berbagi data atau melakukan koordinasi dengan menggunakan teknik seperti smart forest, message, passing, atau shared memory. Contohnya yaitu dua aplikasi yang berjalan pada sistem yang sama mungkin saling bertukar data menggunakan IPC untuk menyelesaikan sebuah tugas, seperti aplikasi pengolah kata dan aplikasi penyimpanan cloud. Baik, saya akan menjelaskan soal ketiga yaitu algoritma yang ada pada manajemen proses. Perlu kita ketahui terlebih dahulu, penjadwalan proses adalah kunci dalam manajemen proses. Sistem operasi menggunakan beberapa algoritma untuk menentukan urutan eksekusi proses di CPU. Ada beberapa jenis algoritma penjadwalan yang umum digunakan. Yang pertama itu first come atau first server. Pada algoritma first come, proses yang datang pertama akan dieksekusi terlebih dahulu. Proses yang lebih lama dalam antrian memiliki prioritas lebih tinggi. Yang kedua yaitu shortest job next. Shortest job next atau shortest job first adalah algoritma penjadwalan yang memilih proses dengan waktu eksekusi terpendek terlebih dahulu. Meskipun efektif untuk waktu rata-rata penyelesaian, algoritma ini membutuhkan estimasi waktu eksekusi yang akurat. Yang ketiga yaitu round robin. Round robin adalah algoritma penjadwalan yang memberikan time slice atau potongan waktu yang sama untuk setiap proses. Jika sebuah proses tidak selesai dalam time slice yang diberikan, proses tersebut dipindahkan ke antrean belakang dan proses berikutnya dimulai. Yang keempat itu priority scheduling. Pada algoritma priority scheduling, setiap proses diberikan prioritas tertentu. Proses dengan prioritas tertinggi akan dieksekusi terlebih dahulu. Prioritas ini bisa bersifat dinamis atau statik. Yang kelima yaitu multi-level queue scheduling. Multi-level queue scheduling adalah algoritma yang membagi proses ke dalam beberapa antrian berdasarkan prioritas atau jenis proses. Setiap antriannya dapat menggunakan algoritma penjadwalan yang berbeda. Proses dapat dipindahkan antara antrean berdasarkan kebijakan tertentu. Baik, itulah materi yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.